سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه على من اتبع الهدى أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kajian kita di subuh hari ini sampai pada surat Al-An'am ayat 73 ya. Tadi ada beberapa istilah yang perlu kita pahami lebih lanjut. Ada hukum takwini sama ta'lifi. Takwin itu dari kata kaun, dari kata istiqaq minal kalimah. Kalau kita ambil kaun itu dari kata kawana yukawin kaun. Kaun itu bentuk masdar, bentuk infinitif ya. Artinya kaun itu keberadaan. Jadi Allah Maha Kuasa untuk menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada, atau sebaliknya dari ada menjadi tiada. Istilah kaun itu bisa berarti dunia. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mendapat julukan Sayyidul Kaunain wa Syafi'ul Tsaqalain. Al-Kaunain berarti dunia dan akhirat. Nabi Muhammad itu pemimpin dunia, pemimpin akhirat, dan pemberi syafaat juga. Ats-Tsaqalain al-ins wal jin. Pemberi syafaat atas dua makhluk ciptaan Allah, yaitu manusia dan jin. Kemudian ta'lifi dari kata kallafa yukallifu. Kallafa itu artinya memaksa. Jadi hukum ta'lifi itu hukum yang menjadi kewajiban setiap orang. Makanya anak yang sudah dewasa itu artinya sudah dibebani hukum ta'lifi. Apa hukum ta'lifi? Ta'lifi itu berlaku kewajiban-kewajiban syariat padanya, seperti kewajiban sholat, puasa ya, zakat ya, dan amal-amal kebajikan lainnya. Itu berarti sudah dicatat oleh para malaikat. Kapan berlakunya? Untuk seorang anak kalau dia sudah akil baligh. Akil baligh bagi seorang pria, anak yang laki-laki itu sudah keluar sperma, mimpi basah. Itulah yang dikenal dalam dunia kedokteran nocturnal emission. Dia sudah memancarkan sperma pertama kali itu ya. Nah, kalau sudah begitu, itu sudah dicatat oleh para malaikat. Kalau wanita sudah menstruasi, sudah datang bulan, nah itu sudah berlaku kewajiban syariat pada. Makanya saat itu sudah dicatat oleh para malaikat atas amal-amal yang dia perbuat ya. Karena itu dewasa dalam hukum Islam beda dengan dewasa dalam perundang-undangan. Kalau undang-undang perkawinan itu dewasa itu kalau perempuan sudah berusia 16 tahun, kalau laki-laki 19 tahun. Tapi dalam hukum Islam memakai standar itu, menstruasi sama pancaran sperma ya, yang dikenal dengan ihtilam dalam hukum fikih. Ihtilam itu mimpi basah dan itu wajib mandi ya. Baik. Kemudian begini, istilah nufikhah. Nufikhah itu artinya ditiup. Makanya sur itu sangkala disebut juga al-buk atau abwak jemaah. Buk itu tapi trompetnya malaikat beda dengan trompet yang ditiup pada akhir tahun, itu beda. Kekuatan nyaringnya juga beda. Jadi luar biasa ya. Tadi ada istilah 3 tiupan. Tiupan pertama itu dimatikan semua makhluk hidup ya. Kemudian tiupan kedua dibangkitkan kembali yang mati-mati, termasuk dari alam kubur dibangkitkan, Pak, untuk digiring ke padang mahsyar, mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang dia kerjakan selagi hidup di dunia. Itulah pertanggungjawaban akhirat. Ada satu kasus begini, ini saya cerita kasus untuk supaya kita punya gambaran yang lengkap. Ada satu kasus yang pernah dialami oleh Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah SAW. Ali Zainal Abidin ini putra Sayyidina Hasan bin Ali bin Abdul Muttalib ya. Kemudian waktu itu dia melaksanakan haji ke Baitillahil Haram, tawaf di Baitillahil Haram 7 kali. Setelah tawaf 7 kali, dia bergantung di sitarul Ka'bah. Sitar itu tali Ka'bah. Jadi waktu itu ada talinya, dia bergantung sambil bersinandung dengan membacakan syair-syair dalam bahasa. Ada 12 syair panjang lebar syairnya itu. Inti dari syair-syair itu antara lain dia datang kepada Allah SWT. Ya Allah, aku datang kepadamu dengan sebagai laki-laki yang penuh dosa. Aku menyesali semua amal-amal yang ku kerjakan yang jelek-jelek. Kepada siapa aku mohon ampun? Hanya kepada Engkau lah yang pantas aku mohon ampunan.
Setelah membaca syair-syair itu dia langsung geblak, Pak, semaput. Lalu terlihat oleh seorang ulama namanya Al-Asma'i, Pak. Didekati, ya, yang semaput tadi didekati, dipangku, Pak. Dipangku di hadapan di pangku ini di pangkuannya itu. Lalu yang memangku ini menangis, Pak. Kenapa dia menangis? Ini cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbayang pesan dari Al-Quran surah Al-Ahzab 33 itu. Innallaha liyudhiba ankumur rijs ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Engkau ini cicit Rasulullah Shallallahu, masih keluarga dekat Nabi yang sudah terjamin kesucian dalam Al-Quranul Karim. Lalu dia mengatakan, man antah ana al-asma'i ya sayyidi. Ma hadzal buka. Jadi di tetesan-tetesan itu air matanya netes pada pipinya, jatuh ke pipinya. Dia terasa lalu sadar terbangun. Terjadi dialog. Tahu apa kata-kata yang keluar dari lisan ini sang cicit Rasulullah? Dia teringat dengan pesan Al-Quran surah Al-Mu'minun itu. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa wa amma man thaqulat mawazinuhu, ya, termasuk orang-orang yang beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Itu artinya apabila tiup sangkakala, ya, pada hari kiamat itu tidak ada lagi pertalian nasab di antara kalian. Meskipun aku ini cicit Rasulullah, tidak membawa manfaat di akhirat, Pak. Tidak ada manfaat. Karena apa? Anak cucu tidak bisa, kakek tidak bisa menolong cucu, ayah tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ayah. Begitu juga mantu tidak bisa menolong mertua, ya. Mertua tidak bisa menolong mantu karena masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Kemudian ayat selanjutnya, adapun orang yang berat timbangan amalnya, itulah orang-orang yang beruntung. Sedangkan orang yang ringan amalnya, mereka adalah orang yang rugi karena mereka terancam dengan neraka jahanam. Luar biasa. Ini satu pelajaran berharga bahwa semua yang berharga pada hari akhirat itu amal-amal soleh yang kita kerjakan di dunia. Karena itu selagi hidup ini kita harus baca istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah SWT. Karena jangan sampai ketika ditimbang dalam mizanul amal di akhirat itu stok dosanya lebih berat dari stok pahalanya. Karena orang yang stok dosanya lebih besar itu terancam dengan neraka jahanam. Makanya Jibril pernah ditanya, ya wahai Muhammad, umatmu itu banyak yang masuk neraka, ada yang masuk neraka. Lalu Nabi bertanya, umatku ya Jibril, benar, umatmu alladzina matu wa lam yatubu. Mereka itu yang mati tidak sempat bertobat, Pak. Maka dari itu penting sekali kita dalam hidup dan kehidupan ini harus banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli wajibatin alayya ana al-laili wa atrafan nahar wa fi fala wa dan seterusnya itu. Jadi bentuk istighfar itu banyak. Ada lagi Sayyidul Istighfar, itu bagus dibaca itu. Allahumma rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala dan seterusnya. Ada lagi astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat dan seterusnya. Ada lagi astaghfirullahalazim, ya. Dan banyak jenisnya, ya. Nah, itu nanti Saudara bermanfaat kepada kita. Karena begini, besok pada hari kiamat itu manusia diadili sebagai tertuduh, Pak. Hakimnya, jaksanya itu para malaikat. Saksinya siapa? Tangan dan kaki kita sendiri. Makanya dalam surat Yasin itu kan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Manusia itu dikunci, mulutnya tidak bisa ngomong. Yang bisa ngomong tangan dan kakinya, Pak, sebagai saksi-saksi hidup. Malaikat sebagai penuntut, jaksanya, hakimnya Allah Subhanahu wa taala. Mau lari kemana? Karena itu dalam timbangan amal itu beda, ya, timbangan amal akhirat dengan timbangan di dunia. Kalau timbangan dunia 1 kilo beras dengan 1 kilo tepung itu berimbang. Ditambah 1 on lagi, kemana jatuhnya? Begini, ke bawah. Kalau pengadilan akhirat tidak, jatuh ke atas, Pak. Jadi mantolnya ke atas. Seperti itu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kita, diberi keberkahan dalam umur, rezeki dan waktu. Satu tambahan lagi, istilah tadi Mu'tazilah itu. Ini istilah yang dikenal dalam dunia ilmu kalam, ya.
Mu'tazilah itu kelompok yang rasionalis, tidak memihak kepada Ali dan tidak memihak kepada Muawiyah. Karena kelompok Muawiyah dan Ali ini pernah terjadi perang, namanya perang Siffin. Mereka orang netral dan kaum rasionalis. Dan aliran ini pernah menjadi agama resmi negara, aliran negara pada masa dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah di Baghdad pada masa penadaran Khalifah Ma'mun dan Al-Mu'tasim billah. Dan tokoh-tokohnya seperti Wasil bin Atha, itu muridnya Hasan Al-Basri. Pada waktu itu berkembang aliran Mu'tazilah. Termasuk mufassir yang sering dikutip ini namanya mufassir Al-Mufassir itu Al-Kasyaf an Haqa'iqi Ghamidin Tanzil wa Uyunil Aqawil fi Wujud Ta'wil. Beliau termasuk penganut aliran rasionalis yang hidup pada masa Bani Abbasiyah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam hal umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita tutup dengan kafaratul majlis wa